Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas bisnis plan yang akan dibuat oleh kelompok kami. Kelompok kami yang beranggotakan yang pertama saya Bella Febrianti, yang kedua ada Nanda Moevita, yang ketiga ada Anissa Eka, yang keempat ada Cinta Kusuma Wardani. Nah, bisnis plan dari kelompok kami yaitu akan membuat inovasi dari keripik. Yang pertama ada keripik pisang sarang lebah, yang kedua ada keripik depok atau pelepah pisang, yang ketiga ada keripik belut. Nah, kalian pasti asing kan dengan yang namanya keripik depok atau pelepah pisang ini? Kayaknya tonton video berikut ini. Nah, buat kalian yang kepo atau penasaran apa sih keripik depok itu, gimana rasanya? Nah, ini aku kasih tahu. Keripik depok itu bentuknya segini. Ini bahan bakunya dari pelepah pisang. Nah, ini tuh rasanya gurih. Ini tuh makanan oleh-oleh khas daerah Klaten. Nah, di Klaten itu banyak masyarakat yang menanam pohon pisang. Banyak juga itu petani perkebunan pohon pisang kayak gitu. Nah, dari situ daripada depok itu hanya dibuang atau dibuat mainan anak-anak. Nah, ada UMKM di daerah Klaten yang dia menginovasikan depok itu tuh bisa diolah sebagai makanan, yaitu diolah sebagai keripik. Nah, maka dari itu kelompok kami mau mengembangkan usaha keripik depok ini, mau menginovasikan lagi dan memperkenalkannya ke daerah-daerah lain. Seperti itu. Supaya apa? Supaya meningkatkan perekonomian di daerah Klaten. Nah, orang kota kan nggak tahu, masa depok dimakan sih? Atau banyak yang tanya, apa enak rasanya? Nah, kalian tuh perlu nyoba. Ini tuh rasanya enak, rasanya tuh gurih. Nah, buat kalian yang suka nyemil-nyemil, wajib nih beli yang namanya keripik depok. Karena apa? Karena ini inovasi yang baru. Belum banyak orang yang mengenal apa sih keripik depok itu. Nah, tenang aja ya, ini tuh udah ada izin Badan POM-nya. Jadi kalian nggak perlu khawatir nanti makan ini jadi keracunan atau makan ini jadi kayak apa, jadi sakit atau gimana. Nah, nggak perlu khawatir karena ini udah ada izinnya ya. Nah, seperti itu. Jadi kalian jadi tahu apa sih keripik depok itu. Nah, seperti ini ya. Tenang aja ya buat kalian, gak usah khawatir, ini tuh tahan 2-3 bulan karena ini tuh nggak pakai pengawet. Ini tuh pakainya minyak kelapa, jadi digorengnya tuh pakai minyak kelapa. Nah, minyak kelapa itu bisa tahan 2-3 bulan lah. Nah, ini tuh cocok banget buat oleh-oleh untuk keluarga di rumah atau buat kalian para generasi milenial yang suka banget itu nyemil-nyemil. Nah, wajib ya beli. Nah, setelah tahu apa sih keripik depok, setelah ini simak presentasi bisnis plan dari kelompok kami. Nah, setelah kalian tahu apa itu keripik depok dan gimana bentuknya, nah sekarang kami masuk ke tujuan dari bisnis plan kami. Kami ingin memaksimalkan pemanfaatan produk pertanian lokal seperti pohon pisang, yang tidak hanya buahnya yang diambil untuk dijadikan keripik pisang sarang lebah, tetapi depok atau pelepah pisang juga dapat dimanfaatkan untuk dijadikan olahan keripik, sehingga memiliki nilai jual yang tinggi. Pemanfaatan para pemasok belut atau peternak belut untuk dijadikan keripik belut yang memiliki cita rasa yang khas dan diinovasikan menjadi produk yang bermutu serta memiliki nilai jual yang tinggi. Nah, yang berikutnya sasaran dan target pasar.
Sasaran kami adalah seluruh lapisan masyarakat di berbagai umur. Untuk itu, kami memulai promosi di organisasi kampus, di luar kampus, serta masyarakat sekitar kami. Selanjutnya, kami akan promosi ke toko-toko dan sentra-sentra kue lokal. Ditinjau dari lokasi produksi dan potensi pembeli, kawasan Langu dan Juwiring merupakan tempat yang cocok untuk memasarkan keripik. Dan dengan didukungnya kawasan pusat sentra keripik tradisional yang berlokasi di daerah Juwiring, yang letaknya tidak jauh dari tempat kami. Untuk program jangka panjang, kami merencanakan untuk membuka tempat usaha dan memasarkannya atau mendistribusikannya melalui sosial media atau reseller-reseller di luar kota. Selanjutnya, metode analisis SWOT. Faktor internal. Yang pertama, strength, keunggulan produk. Kami mengangkat produk yang variatif dan inovatif serta ditujukan untuk semua segmen pasar, sehingga penjualan lebih besar. Bahan baku. Bahan baku pembuatan produk ini mudah diperoleh karena kami menggunakan bahan baku produk pertanian lokal. Pohon pisang banyak ditanam oleh masyarakat serta perkebunan di Klaten. Tempat produksi. Tempat produksi yang strategis memudahkan untuk melakukan pendistribusian agar sampai ke tangan konsumen. Yang kedua ada weakness. Belum memiliki cukup pengalaman. Pengalaman untuk memulai usaha masih sangat minim dan merupakan pokok masalah yang harus diatasi. Penggunaan limbah. Belum ada rencana untuk mengolah kulit pisang yang merupakan limbah produksi. Faktor eksternal. Pertama ada opportunity. Banyaknya konsumen. Produk ini ditujukan pada semua golongan dan tingkat umur, sehingga konsumen produk ini adalah seluruh lapisan masyarakat. Pemasaran. Pemasaran produk ini bisa dibilang cukup mudah karena kedekatan tempat produksi dengan masyarakat. Yang kedua ada trust, keadilan konsumen. Terkadang ada banyak yang tidak begitu menyukai produk baru dan rasa yang aneh. Latar belakang. Alasan kami menawarkan produk ini adalah di zaman modern ini, snack khususnya keripik pisang dan keripik belut sangat diminati oleh masyarakat dari berbagai golongan dan berbagai tingkatan. Namun, keripik pisang yang ada di kota Klaten hanya memiliki cita rasa yang manis atau asin yang cenderung membuat konsumen mudah bosan. Oleh karena itu, kami menginovasikan keripik pisang dengan bentuk sarang lebah. Karena bentuknya yang unik dan memberikan variasi rasa, tidak hanya rasa asin atau manis saja. Karena itu kami ingin memberikan cita rasa keripik pisang yang variatif pada konsumen dan bisa dipadukan dengan saus agar konsumen bisa mengeksplorasi berbagai cita rasa keripik pisang sarang lebah. Selain itu, kami juga akan menginovasikan keripik belut dengan menambah sambal supaya konsumen tidak bosan dengan hanya makan keripik belut saja. Karena jika ditambah dengan adanya sambal kemasan, keripik belut ini bisa dinikmati dengan paduan nasi panas, sayur oseng-oseng, ataupun untuk lauk makan. Jadi konsumen tidak perlu repot-repot membuat sambal terlebih dahulu, karena keripik ini sudah ada tambahan sambal dalam kemasannya. Nah, untuk keripik depok pisang atau pelepah pisang, masyarakat belum banyak yang mengetahui tentang produk ini. Bukan hanya buah pisangnya saja yang bisa dikonsumsi ternyata. Depok pun bisa dikonsumsi, yaitu dengan dibuat olahan keripik dengan rasa yang khas, yakni rasa gurih. Maka dari itu kami ingin menginovasikan keripik depok ini agar banyak masyarakat dari berbagai kalangan yang tahu tentang produk keripik depok ini. Karena bentuknya yang unik, maka masyarakat akan mudah mengetahuinya. Biasanya kan depok ini hanya dibuang, bahkan dibuat mainan anak-anak. Tetapi kini keripik depok atau pelepah pisang diolah untuk dijadikan makanan. Keripik ini merupakan keripik khas daerah Klaten karena di sini banyak yang menanam pohon pisang. Jadi pemanfaatan depok atau pelepah pisang untuk dijadikan makanan olahan keripik khas Klaten itu sangat mudah. Dan kami juga ingin mengembangkan produk keripik depok atau pelepah pisang ini agar masyarakat daerah lain mengetahui tentang produk olahan keripik depok ini untuk meningkatkan perekonomian di daerah Klaten. Alasan yang mendasari. Yang pertama, untuk mewujudkan misi kami yaitu berwirausaha. Yang kedua, untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga, menambah penghasilan yang kelak bermanfaat bagi diri
sendiri, keluarga, dan orang lain. Yang keempat, pemanfaatan produk pertanian lokal menjadi produk yang lebih inovatif dan kreatif. Yang kelima, memperkenalkan hasil olahan keripik daerah menjadi terkenal di kalangan masyarakat luas. Yang keenam, menembus pasar lokal. Urgensi usaha. Kami ingin memaksimalkan pemanfaatan produk pertanian lokal seperti pohon pisang yang tidak hanya buahnya yang diambil untuk dijadikan keripik pisang sang lebah, tetapi depok atau pelepah pisang juga dapat dimanfaatkan untuk dijadikan olahan keripik sehingga memiliki nilai jual yang tinggi. Pemanfaatan para pemasok belut atau peternak belut untuk dijadikan keripik belut yang memiliki cita rasa yang khas dan diinovasikan menjadi produk yang bermutu serta memiliki nilai jual yang tinggi. Gambaran umum rencana usaha. Yang pertama, sarana dan prasarana. Sarana yang tersedia di tempat produksi adalah adanya bahan baku yang memadai dan mudah ditemukan di daerah ini, air bersih yang cukup untuk melakukan produksi, dan adanya listrik yang memadai sehingga dapat mendukung kegiatan usaha kami. Yang kedua, sumber daya manusia. Untuk awal usaha, kami membutuhkan 1 orang manajer dan 2 orang sebagai karyawan produksi, serta 2 orang bagian untuk pemasaran. Untuk 2 orang yang karyawan produksi ini, kami mengambil dari tetangga kami yang sudah berpengalaman dalam pembuatan keripik pisang dan hanya memerlukan sedikit pelatihan untuk menjadikan keripik pisang, keripik belut, dan keripik depok aneka rasa. Selain itu, kami juga akan mengambil dari teman ataupun masyarakat sekitar untuk dijadikan karyawan dengan seleksi yang benar-benar matang. Hal ini kami lakukan untuk meningkatkan kualitas produk serta dapat meningkatkan keuntungan. Yang ketiga, analisis produk. Yang A, nama produk dan karakteristik produk. Produk dari usaha kami mempunyai nama dagang Kletak-Kletik Enak Yoben yang terdiri dari beberapa aneka macam keripik, yaitu keripik pisang, sarang lebah, keripik depok, dan keripik belut. Produk ini mempunyai karakteristik yang khas terbuat dari bahan utama yaitu pisang dan depok pisang, dan kini dapat dinikmati dalam bentuk keripik yang renyah, gurih, dan kaya akan gizi. Keunggulan produk dibandingkan dengan produk lain di pasaran. Keunggulan dalam produk kami adalah memiliki ciri khas yang unik dan berbeda dari keripik lain yang ada di pasaran serta tidak mengurangi dari gizi yang terkandung. Kelemahan produk. Kelemahan dari produk kami adalah hanya bertahan 2-3 bulan karena tidak menggunakan pengawet serta kami hanya mengandalkan minyak kelapa dalam penggunaannya. Analisis pasar. Profit konsumen. Konsumen untuk produk kami adalah masyarakat pada umumnya karena banyak masyarakat yang menyukai cemilan akan membuat produk kami banyak diminati sehingga permintaan penjualan keripik dapat meningkat. Potensi dan segmentasi pasar. Melihat peluang pasar saat ini belum banyak usaha dagang sehingga pabrik yang memproduksi keripik pisang, sarang lebah, keripik depok, dan keripik belut, terlebih masyarakat juga belum banyak yang mengetahui tentang keripik pisang, sarang lebah, dan keripik depok, yang sehingga membuat peluang usaha ini cukup besar. Pesaing dan peluang pasar. Keripik pisang dan belut sudah lebih dulu diperkenalkan ke pabrik sehingga akan menjadi pesaing yang cukup besar di pasar, terutama yang sudah lebih dulu terkenal. Namun, pembuatan keripik pisang, sarang lebah merupakan inovasi yang akan mewarnai pasar camilan dengan wajah baru. Apalagi inovasi keripik belut yang disajikan dengan sambal kemasan sehingga menambah cita rasa produk keripik belut. Untuk keripik depok ini mungkin pesaing masih sangat sedikit karena belum banyak produsen yang membuat depok untuk dijadikan keripik. Nah, ini peluang bisnis yang sangat besar. Media promosi yang digunakan. Media promosi yang digunakan untuk mendukung penjualan produk ini antara lain melalui sosial media, bazar, event kuliner, brosur tentang keunggulan produk yang ditawarkan dengan mengedepankan camilan yang unik, lezat, dan enak, dan kaya akan gizi. Promosi selanjutnya dapat dilakukan secara tidak langsung, yaitu dari mulut pelanggan yang satu ke mulut pelanggan yang lainnya, serta bisa untuk para pelanggan yang sedang mencari camilan atau oleh-oleh untuk keluarga.
pertanyaan. Yang pertama, strategi pengembangan produk. Nah, telah banyak jenis snack yang kini beredar di masyarakat, khususnya keripik. Namun dari sekian banyaknya keripik pisang, keripik gepuk, dan keripik belut yang beredar di daerah Klaten, biasanya keripik pisang dan keripik belut yang mempunyai rasa yang sama antara produsen satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, masyarakat harus mengetahui tentang produk yang akan kami produksi yang memiliki varian rasa. Untuk itu, kami telah menyusun strategi, di antaranya tahap-tahapannya berikut ini. Pertama, pengembangan produk. Yang kedua, pengembangan wilayah pemasaran. Yang ketiga, kegiatan promosi. Yang keempat, pemberian kolektif. Yang kelima, strategi produksi. B. Strategi pengelolaan SDM. Tahap-tahap pengelolaan SDM yang akan kami gunakan adalah: yang pertama, menyeleksi karyawan, yang kedua, pelatihan karyawan, yang ketiga, sistem kompensasi atau penggajian yang seimbang dan adil, yang keempat, strategi penetapan harga. Nah, dalam strategi penetapan harga ini perlu diperhatikan. Yang pertama, strategi pemasaran. Perusahaan mempertimbangkan harga jual dengan perencanaan strategi pemasaran yang baik, karena laba perusahaan akan terpenuhi dari kemampuan dan strategi pemasaran yang kreatif. Kami juga akan menjual produk tersebut di sosial media agar banyak orang yang tahu tentang produk tersebut. Kami juga akan menjualnya ke luar kota melalui reseller ataupun dengan sistem dropship. Biasanya banyak reseller luar kota yang membeli produk dari sini lalu dijual kembali di kota mereka, karena di kota mereka jarang yang menjual produk olahan oleh-oleh seperti ini. Apalagi banyak yang asing dengan keripik depok atau pelepah pisang. Jadi untuk menjual produk tersebut terkadang susah dan gampang karena banyak orang yang belum mengetahui produk keripik depok. Maka dari itu kami akan melakukan strategi pemasaran yang efektif untuk memperkenalkan produk tersebut ke luar kota. Karena keripik depok merupakan olahan UMKM di daerah Klaten dan menjadi oleh-oleh khas daerah Klaten. Kami juga akan menjual secara online melalui aplikasi Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan lainnya agar masyarakat bisa memesan produk kami secara online tanpa harus ribet. Dan pastinya akan ada diskon-diskon spesial dari kami. Kedua, kualitas dan inovasi produk. Nah, kualitas dan inovasi produk merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi usaha kami dalam menetapkan harga jual, sehingga kami akan terus mempertahankan kualitas produk yang baik dan inovasi produk yang berkelanjutan, apalagi inovasi tentang pembuatan keripik depok ini yang akan diperkenalkan ke masyarakat di daerah lain agar mereka tahu bahwa depok itu bisa dibuat olahan yaitu keripik. Nah, yang ketiga ada harga pesaing. Kami juga akan melihat harga yang ditawarkan oleh produk keripik pisang, keripik depok, dan keripik belut lainnya untuk mempertimbangkan penetapan harga. Untuk menarik konsumen, kami akan menggunakan sistem multiple price, yaitu apabila konsumen membeli harga dalam jumlah banyak, maka akan mendapatkan harga yang lebih murah dari harga standar. Selanjutnya, rencana produksi. Rencana produksi yang kami jalankan, yang pertama itu penghasil bahan baku. Untuk bahan baku, kami menjalin kerjasama dengan beberapa pedagang pisang dan pemasok belut di daerah Klaten, dan kami hanya mengambil bahan baku dari mereka demi menjaga kualitas bahan baku yang terbaik. Desain produk, kami membuat desain kemasan yang dapat mungkin menarik dan praktis untuk dibawa kemana saja, sehingga dapat menjadi pilihan para konsumen untuk membeli produk kami. Pengawasan, kami selaku produsen selalu membuka komunikasi dengan para konsumen, sehingga apabila ada kritik ataupun saran, maka akan segera kami tindak lanjuti dan diperhatikan. Untuk kualitas produk akan selalu senantiasa kami awasi dan perhatikan. Nah, kami juga akan melaksanakan metode berikut ini untuk mengetahui persaingan pasar. Yang pertama, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara mencatat dan mendokumentasikan semua jenis aktivitas usaha, saran-saran, dan kendala-kendala yang mungkin dihadapi saat menjalankan usaha ini. Yang kedua, metode survei bahan baku. Secara berkala akan dilakukan survei dan pengecekan sumber bahan baku untuk memastikan ketersediaan stok bahan baku
agar alur produksi selalu tetap terjamin. Yang ketiga, pengemasan. Keripik pisang, keripik depok, dan keripik belut yang kami produksi dikemas dengan menggunakan plastik tebal khusus untuk kemasan yang ditempel dengan label yang didesain untuk terlihat unik dan menarik dengan merek yang kami tulis dengan huruf ukuran besar dan disertai gambar produk sehingga menarik banyak konsumen. Jika untuk dikirim ke luar kota atau untuk pembelian banyak, kami akan menggunakan dus dan akan diberikan bubble wrap serta tulisan yang barang mudah pecah agar kurir yang mengantar bisa memperhatikan dan berhati-hati dalam membawa produk tersebut. 4. Waktu pemasaran produk. Untuk penjualan dan pemasaran bisa dilakukan sebelum atau sesudah jam kuliah, sehingga bisa dilakukan dengan sefleksibel mungkin dan tidak mengganggu kegiatan kuliah kami. Kami juga menerima pesanan untuk event-event atau acara-acara tertentu. Biaya. Nah, untuk keripik belut, bahan baku belutnya kita pakai 50 kilo dari petani belut. Nah, keuntungan dari keripik belut ini, modal perkemasan kita hitung 12.700, kapasitas produksinya 300 bungkus, harga jualnya 20.000. Nah, total keuntungan yang didapatkan kurang lebih 2.190.000. Itu untuk kemasan 200 gram keripik belut. Untuk keripik pisang, kami menggunakan pisang kepok 50 kilo untuk sekali produksi. Modal perkemasan 9.960, kapasitas produksi 250 bungkus, harga jual 16.000. Total keuntungan kurang lebih 1.500.000. Untuk keripik pelepas pisang atau keripik depok, kita menggunakan bahan baku pelepas pisang kurang lebih 2 batang pohon pisang. Nah, ini kita jual dalam kemasan 200 gram. Nah, modal perkemasan kurang lebih 3.000. Kapasitas produksi 300 bungkus. Harga jual kemungkinan kita jual dengan harga 12.000. Total keuntungan dari kita hitung semuanya kurang lebih ada 2.600.000. Itu untuk keripik pelepas pisang atau keripik depok. Itu kurang lebih anggaran biaya dari kelompok kami. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.